warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khafilah hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai atau banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana paling agungnya nikmat tersebut adalah kita berada di atas agama Islam, kemudian kita juga berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat tersebut sampai kita bertemu dengan kematian, datang ajal kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta semoga salawat tersebut sampai kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Khafilah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore di hari Rabu ini, sebagaimana biasanya 2 pekan sekali kita bermajlis bersama, bermuajahah, talabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita istiqamah di dalam mengerjakan amal yang mulia ini, karena menuntut ilmu termasuk amal yang mulia, termasuk kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada setiap muslim, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Di sini disebutkan lafadznya umum, muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik dia masih anak-anak, sudah remaja, sudah dewasa maupun sudah tua, semuanya mendapat kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW saja yang sudah menyandang predikat sebagai Rasul, sebagai seorang Nabi, senantiasa meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Beliau SAW berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini seorang Nabi SAW. Maka kita sebagai umatnya juga senantiasa berdoa demikian dan berusaha untuk menambah ilmu kita. Apalagi zaman sekarang menuntut ilmu itu sangat mudah sekali, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sarana yang menunjang kita untuk belajar, tidak seperti dahulu yang minim sarana, sehingga untuk mendapatkan satu hadis saja para ulama pernah diceritakan harus menempuh perjalanan yang jauh, dan bisa jadi mendapatkan kesusahan yang payah. Bahkan diceritakan ada salah seorang ulama yang sampai kencing darah, karena beratnya perjalanan ketika itu, panas yang sangat luar biasa. Apalagi kita tahu Jazirah Arab di zaman itu sampai sekarang pun masih panas ya Pak, masih panas. Tapi Masya Allah, karena semangatnya, tingginya keimanan mereka dilalui perjalanan tersebut. Karena tentu ketika mereka melakukan perjalanan tersebut, mereka ingin mendapatkan ridha dari
Allah Subhanahu wa taala. Kita pun demikian, kita ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan pembahasan kita ya sebelumnya adalah tentang tauhid rububiyah, yakni tauhid yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemarin kita jelaskan, ada beberapa hal yang mana itu merupakan perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak boleh sematkan itu pada selainnya dari kalangan makhluk ya, yaitu berupa mencipta ya, karena yang bisa mencipta satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mengatur alam semesta ini juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rizki kepada makhluk ya, itu juga Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun mungkin kadang-kadang kita tahu anak dapat rizkinya dari orang tua, tapi orang tua itu hanya perantara. Hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang pekerja dapat rezekinya dari majikannya, itu pun hanya perantara. Semuanya ya, tentu yang berikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, menentukan kadarnya sekian-sekian bagi masing-masing hamba, dan rezeki tersebut tidak akan pernah dikurangi dari takdirnya yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Lauh Mahfuz ya. Bahkan sampai pun ya istilahnya tidaklah seorang itu meninggal dunia melainkan rezekinya telah sempurna. Rezekinya telah sempurna. Dan itu hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, itu pun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, menolak madarat, mendatangkan manfaat itu termasuk rububiyah yang tidak boleh kita sematkan kepada selain Allah ya. Misalnya ada wali fulan yang mana dia bisa menolak madarat ya, bisa mendatangkan manfaat. Orang yakin kepada yang demikian, maka ini termasuk kesyirikan ya, karena telah memalingkan rububiyah yang seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada selain Allah ya. Kemudian yang mematikan, yang menghidupkan, membangkitkan, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rububiyah yang hendaknya kita murnikan, esakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya berkaitan tentang tauhid uluhiyah ya. Tauhidul uluhiyah ya. Ini berasal dari kata al-ilah atau Allah ya. Kemudian muncul kata al-uluhiyah ya. Al-uluhiyah. Kita perhatikan penjelasan dari penulis ya, Syekh Abdullah bin Abdul Hamid ya, atau Syekh Abdul Hamid, Syekh Abdullah bin Abdul Hamid betul ya. Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari hafizahullah taala. Beliau di sini menjelaskan yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah yaitu ifradullah taala bi af'alil ibad. Ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hamba ya. Artinya hamba-hamba manusia kita semuanya dan juga termasuk jin ya, mereka melakukan perbuatan ibadah, ketaatan, dan hal tersebut tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah. Itu maksudnya kita mengesahkan Allah ya. Segala amal ibadah kita, ketaatan kita hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Nanti akan disebutkan berbagai macam contoh ya, ibadah-ibadah yang harus kita ya, murnikan ya. Dan tentu ibadah ya semua ya, karena sebagaimana dijelaskan kita nukilkan di sini ya, perkataan dari seorang ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di mana beliau mendefinisikan ya, menjelaskan tentang makna ibadah ya, makna ibadah yang hendaknya kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un ya. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup ya, jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha, setiap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal af'ali wal aqwal, baik berupa perbuatan maupun berupa ucapan ya. Jadi ibadah ada yang berupa perbuatan, ada ibadah yang berupa ucapan ya. Al-zahirah wal batinah, baik yang nampak ya, di mata manusia ataupun yang tersembunyi ya.
tidak dilihat oleh mata orang lain. Yang lihat yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala saja. Ini af'al yang batinah ya, al-zahira wal batinah. Ya, jadi semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga disebut sebagai ibadah. Dan kalau kita di situ mengerjakan ya, hal tersebut, maka hendaknya kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap amal perbuatan kita. Kemudian Syekh di sini mengatakan wa yusamma tauhidul ibadah. Dan tauhid uluhiyah ini juga diberi nama dengan nama tauhid ibadah. Ya, karena maknanya sama, uluhiyah yang maksudnya ibadah yang dilakukan oleh manusia dan juga jin ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian Syekh di sini mengatakan wa ma'nahu al-i'tiqadul jazimu bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala huwa al-ilahul haq wa la ilaha ghairuhu. Dan maknanya adalah keyakinan yang kuat yang kokoh bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilahul haq, Tuhan yang benar ya, Tuhan yang hak, la ilaha ghairu, tidak ada sesembahan selainnya. Ya, tidak ada sesembahan selainnya. Wa kullu ma'budin siwahu batil. Dan setiap sesembahan selainnya adalah batil ya. Jadi kalaupun ada ilah-ilah yang disembah oleh manusia, baik oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, oleh orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu dan selainnya dari agama-agama yang ada di dunia ini ya, mereka betul ada Tuhan, tapi Tuhan mereka batil ya. Tuhan mereka batil. Adapun yang hak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sebut ya Tuhannya orang Nasrani? Karena memang orang-orang Nasrani menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang mereka menyembah Allah, tapi di samping itu mereka juga menyembah selain Allah ya. Orang-orang yang Nasrani ya, mereka menuhankan Nabiullah Isa alaihi salam ya, putra Maryam ya. Kemudian orang-orang Yahudi mereka menuhankan Uzair ya, seorang nabi yang diutus kepada mereka, tapi tadi diagung-agungkan melebihi kapasitasnya, padahal hanya seorang nabi dan rasul, manusia biasa hanya saja dilebihkan, diistimewakan dengan wahyu, tapi terlalu berlebihan mereka sehingga menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama saja ya. Tapi bukan berarti Nabi Isa alaihissalam, Nabi Uzair itu batil, bukan. Tapi perbuatan orang-orang Yahudi dan perbuatan orang Nasrani. Adapun Nabi Isa, Nabi Uzair adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hak, dan mereka tidak menganggap diri mereka sebagai Tuhan. Mereka tidak memerintahkan pengikutnya untuk menyembah, hanya saja memang pengikutnya yang melampaui batas ya, melampaui batas ya. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh di sini menjelaskan wa ifraduhu ta'ala bil ibadati wal khudu'i wat ta'atil mutlaqah. Dan termasuk ya di sini pengertian dari tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, wal khudu' dan kerendahan ya, kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyombongkan ya, diri sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih menyombongkan diri, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan hendaknya kita senantiasa merendahkan diri ya, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukanlah hina ya, tapi malah kemuliaan. Berbeda kalau kita merendahkan diri di hadapan manusia, kita akan hina di mata manusia. Tapi kalau kita merendahkan diri di hadapan Allah, hakikatnya kita malah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Nabi SAW pernah bersabda menjelaskan nasihati kita umatnya ya, wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Tidaklah seseorang hamba dia tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Semakin rendah seorang hamba, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya ya, murnikan khudu kita, tawadhu kita itu hanya kepada Allah. Wa ta'ah al-mutlaqah, dan ketaatan yang mutlak ya. Ketaatan yang mutlak itu hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atiullaha
wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang ketaatan, di mana ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mutlak, ya. Buktinya di situ Allah mengulang, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada ar-rasul, ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi hanyalah penyampai dari, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini di dalam salah satu firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya, tetapi itu merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Sehingga apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, ya, berupa syariat, berupa agama, maka itu hakikatnya adalah ucapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus, ya, mutlak pula, ya, ketaatan yang mutlak itu tadi hanya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada selainnya maka tidak boleh, ya, tidak boleh, ya, karena ketaatan kepada Nabi hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh di sini menjelaskan wa alla yusyrika bihi ahadun kainan man kana, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang pun bagaimanapun keadaannya, ya. Jadi bagaimanapun keadaannya, kita terdesak, kita dalam keadaan darurat, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang perkara yang membedakan kita dengan orang-orang musyrik kafir Quraisy, ya, di mana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala tatkala sedang genting, tatkala sedang darurat. Tapi kalau mereka sudah selamat, sudah senggang, ya, mereka lapang, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul memurnikan ibadah kepada Allah hanya kalau lagi saat-saat darurat, genting. Tapi kalau lagi enjoy, lagi nyantai, lagi lapang, ya, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perbuatan orang-orang musyrik jahiliyah, ya. Kemudian saya mengatakan wala yusrafu syai'un minal ibadah li ghairihi, tidak boleh dipalingkan sedikit pun dari ibadah kepada selain Allah, ya. Tidak boleh dipalingkan, ya. Semua ibadah, ya, tidak boleh dipalingkan sedikit pun bagiannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh di sini ingin menjelaskan kepada kita berbagai macam ibadah, ya, yang wajib dilakukan oleh manusia dan harus dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tujuannya adalah mengharap ridho Allah, ya. Bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, baik berupa imbalan ataupun berupa pujian, tidak boleh, ya. Tapi betul-betul hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Syekh di sini menjelaskan. Kas-salati, pertama adalah salat, ya. Salat 5 waktu tentunya yang diwajibkan kepada kita. Wasyam, kemudian puasa, ya. Dan tentu yang paling utama adalah puasa bulan Ramadan, ya. Puasa bulan Ramadan, ya. Dan puasa yang wajib, perlu kita ketahui, ya, karena kebanyakan orang kan paham puasa wajib hanya bulan Ramadan tak, ya, istilahnya. Adapun puasa-puasa yang lain maka dianggapnya sunnah semuanya, padahal ada puasa yang juga wajib sebagaimana puasa Ramadan. Cuman kebanyakan nggak tahu, ya. Kita sebutkan di sini semoga, ya, ini menjadi manfaat bagi kita semua. Di antara puasa yang wajib pula sebagaimana puasa Ramadan, yang pertama adalah puasa qadha. Bagi orang-orang yang luput dari puasa Ramadan, ya, barangkali ada yang sedang sakit atau safar, atau wanita yang haid, nifas, ya, atau menyusui, hamil, sehingga punya uzur tidak puasa di bulan Ramadan, maka dia punya kewajiban puasa qadha, ya, puasa qadha di luar bulan Ramadan, ya. Karena puasa qadha nggak mungkin dilakukan di bulan Ramadan, ya. Kalau Ramadan ya puasa Ramadan, tapi di luar Ramadan, ya, di luar Ramadan dia puasa qadha. Hukumnya sama, wajib, ya. Yang kalau ditinggalkan maka berdosa. Kemudian ada puasa nadar, ya, yang apabila seseorang itu bernadar, ya, ketika misalnya ingin mendapatkan sesuatu, ya, rata-rata orang kan bernadar kalau ada sesuatu yang diharapkan, ya. Ini termasuk memang sifat, ya, tabiat yang buruk dari manusia, ya. Pengen sesuatu tapi
istilahnya harus ada imbalannya. Ya walaupun di sini suatu yang boleh nazar ya. Nazar itu suatu yang boleh, tapi kalau sudah terpenuhi wajib ditunaikan nazar tersebut. Ya, dan kadang-kadang salah satu model nazar kan dengan berpuasa ya. Misalnya kalau saya berhasil ya, istilahnya dalam bisnis saya ya, mendapatkan untung yang besar ya, saya bisa membangun rumah, saya punya kendaraan, saya akan misalnya berpuasa sebulan ya, penuh selain bulan Ramadan maksudnya dia berpuasa, atau mungkin lebih sedikit lagi puasa sepekan atau puasa 3 hari misalnya, atau bahkan puasa cuma sehari saja ya, walaupun dia puasa sehari, ketika dia itu adalah nazar wajib ditunaikan ketika dia hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya kalau seorang pelajar ya, kita dulu pelajar ketika jadi murid juga kadang-kadang ada guru yang menasihati ya kalau pengen sesuatu misalnya biar pengen prestasi atau apa, coba nazar istilahnya ya, nazar ya, misalnya kalau saya nanti lulus ranking 1 nilai tinggi ya, saya akan berpuasa 1 hari, berpuasa 3 hari ya. Hukumnya boleh nazar ya. Tapi ketika sudah terwujud maka harus dipenuhi nazar tersebut ya. Kalau nazar puasa ya puasanya berarti wajib ya, puasanya wajib ya. Kemudian yang keempat, puasa kafarat ya. Puasa kafarat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran syariat ya, pelanggaran syariat ya. Semisal orang yang puasa Ramadan ya, di bulan Ramadan puasa, di siang harinya dia bergaul dengan istri, ada kafarat ya, bahkan kafaratnya lebih dahsyat, puasa 2 bulan turut-turut ya. Ini sesuatu yang harus hati-hati kita kalau sudah sebagai seorang suami istri ya, berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan itu ada kafaratnya ya, ada kafaratnya. Atau misalnya orang-orang yang dia melakukan pelanggaran di saat haji, salah satu kafaratnya yaitu mereka berpuasa ya, berpuasa. Cuman kalau kafarat puasa untuk orang